Saudara, apa penyesatan mereka? Saya bisa berkata semua, tolong para gembala perhatikan jemaat kita masing-masing. Pokoknya khotbahkan terus hal ini, karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sangat mahal, bahkan tidak ternilai dengan harga apapun. Jangan kita mau digantikan oleh penyesatan itu dalam nama Yesus. Mereka dilatih demikian rupa untuk bermuka tebal, diejek, dihina, diusir, ditolak. Mereka itu dipersiapkan mental yang luar biasa, tidak boleh marah, harus tetap tersenyum. Itu yang saya heran. Kuasa apa yang dipakai oleh penyesat ini? Mengapa kita yang tahu kebenaran tidak punya kasih seperti mereka? Ini pertanyaan saya sampai hari ini. Kalau kita larang mereka datang, dengan lemah lembut mereka berkata, ya sudah maafkan, saya besok akan datang lagi. Coba bayangkan sudah. Kalau kita tutup pintu, kita banting pintu, mereka tetap sabar. Itu yang saya nggak pernah mengerti. Hati-hati dengan mereka. Apa penyesatan mereka? Dengar. Mereka itu sebuah kelompok penyesat yang paling hebat, yang tidak percaya adanya neraka. Ini bahaya. Saya pernah debat dengan mereka, dan memang kalau kita baca, mereka berkata begini, kalau begitu tunjukkan kepada kami mana ayat dalam Alkitab Anda yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan neraka. Nah, ini kita yang kalah. Memang tidak ada satupun kata bahwa Tuhan menciptakan neraka. Kalau dia buat surga, iya. Tapi saya tunjukkan ayat yang lain. Ini ada. Itu kan bukan buatan Tuhan. Dia itu penuh kasih. Karena mereka tidak percaya adanya neraka, maka itu pengikut mereka bertambah banyak. Karena mereka mengajar berbuat dosa tidak apa-apa, tidak ada neraka. Di situ kita gampang pindah, karena kita nggak diintimidasi oleh neraka. Kurang ajar nggak? Karena mereka tidak percaya adanya neraka, maka itu mereka pun tidak percaya tentang Yesus. Tidak mengakui sama sekali. Mereka mengatakan dia bukan anak Tuhan, dia cuma sebuah zat dari Tuhan. Lebih kurang ajar lagi. Hati-hati. Nah, ini salah satu yang paling berbahaya. Sehingga anak-anak muda begitu banyak tertarik kepada penyesat ini. Karena anak-anak muda bisa bebas berbuat dosa karena tidak ada neraka. Mereka berkata surga itu dunia ini yang akan diubah jadi surga. Jadi gak apa-apa. Tolong untuk Flores, hati-hati. Mereka hanya mencari orang-orang yang sudah percaya, maupun Katolik maupun Protestan. Jaga keluarga kita, anak-anak kita. Mereka itu punya buku-buku yang bagus-bagus gambarnya, sudah. Belum ada gereja manapun maupun Katolik, Protestan, Pentakosta yang bisa mencetak buku-buku yang bagus-bagus gambarnya berwarna semua. Tertarik kita kalau lihat mereka. Rekan-rekan hamba Tuhan, kalau besok kami meninggalkan Flores, kami titip ini, jaga kekasih-kekasih Tuhan yang dibeli dengan darah yang tak ternilai. Jangan biarkan milik Kristus ini disesat. Adik-adikku, dengar baik-baik, hati-hati dengan mereka. Mereka sengaja datang ke rumah-rumah orang Kristen. Tolak mereka. Pokoknya jangan sekali saja. Tolong hamba-hamba Tuhan, majelis data keanggotaan gereja kita. Berapa orang yang sudah berbelok ke mereka? Ngeri sekali. Nah, keselamatan yang dari Tuhan itu luar biasa, sudah. Dia mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mengapa Papa kita perlu mengerjakan 3 hal? Disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Inilah keselamatan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kita. Untuk tubuh kita ini perlu disucikan, karena ini berkata fisik. Kata disucikan sama dengan mandi, kita dibersihkan di luar. Tapi cuma tubuh saja bersih itu belum cukup. Jiwa kita harus bersih.
Karena di dalam jiwa ada 3 hal: pikiran, perasaan, dan kehendak. Seringkali setan menyusup dalam kehidupan kita lewat nomor 2 ini, jiwa kita. Kehendak kita, emosi kita, pikiran kita dimanipulasi, diganggu, digoda untuk kita seringkali bimbang iya atau tidak. Hati-hati dengan itu. Siang tadi saya dengar kesaksian yang mengerikan. Seorang hamba Tuhan masih aktif melayani, tapi bisa berzina. Dan orang itu tahu. Lalu dia pikir, aku tahu tadi dia berzina, sekarang dia melayani, hebat sekali. Jangan takut. Kalau itu terjadi, jangan melihat hamba Tuhan dari pelayanannya, tapi lihatlah hamba Tuhan dari hidup sehari-hari. Kalau cuma waktu melayani, maaf, mimbar ini bisa jadi panggung sandiwara. Tapi hidup sehari-hari itu nggak bisa dipalsukan, akan nampak betul. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan kagum dengan hamba Tuhan hanya pada waktu melayani atau di mimbar. Perhatikan hidupnya pada setiap hari. Kenapa hamba Tuhan bisa terjadi seperti itu? Karena jiwanya belum dikuduskan, sehingga dia bisa memanipulasi firman Tuhan. Berzina itu boleh, buktinya aku masih bisa melayani. Lalu saudara kejar terus yang pertanyaan lain, kenapa bisa begitu? Saya jawab, kalau tidak ada yang lain di tempat itu, dan saat itu di tempat itu ada orang-orang, ada manusia yang membutuhkan kuasa Yesus, dan ternyata cuma ada si hamba Tuhan yang baru berzina ini, maka Tuhan akan tetap pakai alat ini karena cuma ada dia di sini. Tapi setelah dipakai, dia nggak akan diakui oleh Tuhan. Maka itu jangan bangga dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, hamba-hamba Tuhan. Dari mana saya belajar ini? Ingat Musa. Kalau saya pikir apa kesalahan Musa sehingga hukumannya fatal, saya takut sebagai hamba Tuhan. Jangan-jangan kalau suatu hari saya salah sekecil itu saya pun dihukum fatal. Saya takut, Tuhan jangan terjadi. Maka itu beritahukan saya Roh Kudus, mengapa Musa yang salahnya sepele. Kalau saya pikir, ingat kesalahan Musa sampai dihukum tidak boleh masuk Kanaan, hanya lihat saja. Dia yang susah payah, dia yang setengah mati mengembalakan 2 juta jemaat lebih. Kalau saudara ingat perjalanan Israel dalam kitab Bilangan, untung Musa itu nggak punya penyakit darah tinggi, saudara. Kalau dia punya penyakit darah tinggi, selama stroke dia. Karena bangsa jemaat yang dipimpin 2 juta lebih itu semuanya jahat dan keras kepala. Kalau saudara baca Bilangan 14 contohnya, ketika sudah berhari-hari mereka lapar, mereka bosan dengan makanan sayur terus, maka mereka berseru minta daging, minta daging. Saudara baca nanti di rumah. Di situ saya lihat, Musa, engkau hamba Tuhan yang hebat. Saudara, anak nangis 1-3 jam aja. Kuping rasanya kayak apa itu? Ini 2 juta orang nangis bersama-sama. Bayangkan, sampai Musa marah. Apakah aku yang melahirkan mereka? Mereka minta daging kepadaku. Sampai Musa berkata, Tuhan, kalau toh ada orang bisa kuras laut hari ini, nggak akan cukup memberi daging untuk orang begini banyak. Kalau ada ini ada itu. Musa bingung. Tapi Tuhan sayang Musa. Dia berkata, tenang Musa, aku akan urus mereka. Tiba-tiba angin timur datang, jutaan burung puyuh didatangkan. Rakusnya mereka. Sampai dikatakan makan sudah penuh di mulut, tangan kiri, tangan kanan masih daging semua. Sampai keluar lewat kuping, lewat hidung. Itu makan cara apa? Saudara bisa bayangkan. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi pada Israel pada waktu itu. Dan banyak lagi kisah-kisah yang begitu menyedihkan. Musa membela dan segala macam. Tapi hukumannya begitu keras, saya takut. Hanya bedanya Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada bukit batu supaya air keluar. Karena dia emosi. Nah saya teliti, emosinya Musa ini juga akan membela Tuhan. Betul enggak? Karena Tuhan dihujat oleh bangsa itu. Tidak ada air.